Selamat sore rekan-rekan semua dari berbagai media. Kami dari tim penyelidik pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat akan menyampaikan satu informasi press release, yaitu perkembangan perkara penanganan penyelidikan praktek mafia tanah pada Desa Sekongkang Bawah dan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, kami tim jaksa penyelidik pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat setelah melakukan ekspos menyepakati untuk meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan setelah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi baik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan dan rehabilitasi DAK Fisik SMA Negeri 1 Teluk dan SMA Negeri 2 Taliwang pada tahun 2021. Sebanyak 8 orang saksi dan sejumlah dokumen. Sedangkan terhadap perkara dugaan praktek mafia tanah pada wilayah Desa Sekongkang Bawah dari tahun 2019 sampai tahun 2024 juga telah melakukan permintaan keterangan terhadap 29 orang dan sejumlah dokumen. Adapun perkara yang kami tingkatkan ke tahap penyidikan ini yaitu yang pertama perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan dan rehabilitasi DAK Fisik SMA Negeri 1 Teluk dan SMA Negeri 2 Taliwang pada tahun 2021 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dengan nomor PRIN 01-N-2-FD.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Yang kedua, perkara dugaan praktek mafia tanah pada wilayah Desa Sekongkang Bawah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dengan nomor PRIN 02-N-2-FD.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Untuk perkiraan kerugian terhadap kedua perkara tersebut untuk kasus korupsi pada dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan dan rehabilitasi DAK Fisik SMA Negeri 1 Teluk dan SMA Negeri 2 Taliwang diperkirakan kurang lebih 4,4 miliar. Untuk perkara dugaan praktek mafia tanah pada wilayah Desa Sekongkang Bawah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 diperkirakan kerugian dalam praktek mafia tanah tersebut setidaknya dalam bentuk tanah 100 hektar bidang tanah kurang lebih, dan untuk uangnya belum kami dalami, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sebagai hasil perolehan praktek pungutan liar dan manipulasi data, bahwa terhadap dua perkara tersebut pada hari ini sesuai hasil ekspos tim jaksa penyelidik pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dinyatakan layak untuk ditingkatkan penyidikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bisa tanya jawab. Ibu dari terkait izin dulu untuk yang pengembangan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum ya di Sekongkang Bawah.
kemarin kan Kades Sekongkang Bawah itu sudah diponis Bu. Apakah dari itu dijadikan dasar intervensi pengembangan terhadap praktek dugaan mafia tanah pungli gitu ya? Terus yang kedua Bu, untuk perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di seluruh, maksudnya pengadaan sekolah ya tadi, SMA ya, SMA 2 Kaliwang gitu. Apakah ini sudah ada audit investigasi dari BPKP? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tanggapi. Untuk dugaan praktek mafia tanah pada Desa Sekongkang Bawah, ya, kita sendiri di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, sebagaimana dalam penyampaian informasi yang sebelumnya, sebetulnya memang secara tertutup kami sudah melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait perkara dengan terdakwa Saudara Sudirman sebagai terdakwa ya, sebagai kepala desa Sekongkang Bawah yang dilakukan OTT oleh penyidik Polres Sumbawa Barat yang sudah kita sidangkan dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor Mataram pada tingkat pertama dan sekarang masih upaya hukum ya, masih upaya hukum banding. Itu terkait pungli dan hanya merupakan kegiatan secuil dari sekian banyak praktek-praktek mafia tanah yang terjadi, sehingga yang kami dalami ini hal yang berbeda. Karena kalau untuk objek yang sama kita tidak bisa tangani lagi, itu namanya nanti nebis in idem ya. Ini hal yang berbeda dan kemarin yang kita lakukan dari dulunya pengumpulan data dan keterangan masih secara tertutup di bidang intelijen, kemudian selanjutnya sudah diserahkan ke seksi tindak pidana khusus dan sudah dilakukan penyelidikan, diminta keterangan-keterangan dari orang sejumlah 29 personil sampai hari ini sudah, kemudian dokumen, data, keterangan, bukti transfer dan lain-lain, warkah-warkah sertifikat tanah. Nah, itulah yang hari ini kita tingkatkan pada tahap penyidikan. Mohon doanya dari rekan-rekan semua, nanti semoga kita dapat segera untuk bisa menetapkan tersangkanya setelah kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti. Itu terkait penanganan perkara dugaan mafia tanah. Untuk terkait penanganan dan fisik SMA Negeri 1 Seteluk dan SMA Negeri 2 Taliwang, tadi pertanyaannya ada BPKP. Oh iya, belum dilakukan audit BPKP karena audit BPKP itu pada tingkat penyidikan. Untuk itu makanya hari ini kita tingkatkan ke penyidikan dengan harapan nanti di tingkat penyidikan banyak hal tindakan-tindakan yang akan lebih kita bisa lakukan oleh tim penyidik, baik itu melakukan audit untuk menemukan jumlah pasti kerugian negaranya, kemudian tindakan-tindakan yang diperlukan untuk bisa mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Mungkin demikian. Ada pertanyaan lain? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terkait perkara mafia tanah yang ada di Kecamatan Sekongkang. Ini mulai dari tahun 2019 ya. Nah, apa namanya itu? Apakah ini ada keterlibatan misalnya dari pihak-pihak yang berwenang, maksudnya yang ada di desa atau di mana? Terus terkait tadi
pengambilan saksi ini kira-kira berapa mungkin yang akan dilakukan bisa tahu. Nah terus untuk dan isi SMA Sedruk dan Taliban ini apa namanya itu akan dilakukan misalnya dihitung keseluruhan kerugian, terus kira-kira apa saja yang apa saja yang dikorupsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Adi sudah jawab. Untuk praktek mafia tanah ini kita memperkirakan tersangka pasti lebih dari satu, karena tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Dan meskipun kemarin sudah ada penanganan oleh penyidik Polres terkait OTT salah satu praktek punglinya, ya, tapi kenapa penyidik pada Kejari tetap melanjutkan kegiatan yang sebelumnya kita lakukan secara tertutup? Karena kita mendapatkan fakta di lapangan bahwa praktek ini sudah cukup membahayakan dan terlalu banyak sekali tanah yang diambil alih dengan secara ilegal, ya, dengan langkah-langkah memanipulasi data maupun pungli. Jadi punglinya itu tidak hanya berupa permintaan uang, tapi juga pembagian luasan tanah dengan jumlah yang cukup signifikan. Sehingga penyelidik memandang perlu untuk meningkatkan ke tahap penyidikan untuk dapat melakukan penyitaan aset-aset tersebut untuk dapat kita pulihkan untuk keuangan negaranya, begitu. Dan untuk objeknya tentunya berbeda, bukan terkait pungli kemarin. Kemudian untuk sekolah, sementara ini untuk hasil perkembangan penyelidikan ada indikasi total loss setidak-tidaknya 4,4 miliar karena penganggaran data tidak ditempuh langkah-langkah sesuai aturan terkait pengadaan barang dan jasa. Mungkin demikian. Nah, selanjutnya mungkin bisa diurutkan biar gak rebutan. Siapa lagi? Ya, ujung dulu ya, Mas kotak-kotak. Silakan. Ini Kejari berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi bangunan fisik ini dilakukan oleh perusahaan pelaksana bagaimana dalamnya kalau perusahaan tersebut. Terus kalau bisa terduga pelaku ini kalau memang tidak bisa disebutkan namanya inisialnya saja. Terima kasih. Belum saatnya, mohon maaf. Iya, kalau udah jelas kita umumkan sekalian. Iya, nanti melanggar praduga tak bersalah ya. Ada asas-asas hukum yang kita hormati. Kira-kira ini lembaga perusahaan dan pelaksana. Iya, tentunya kita dalami karena pihak yang setidaknya terkait belum tentu menjadi tersangka ya, terkait untuk pendalaman kasus tersebut itu menyangkut dinas Dikbud provinsi, kemudian sekolah yang bersangkutan juga, kemudian ada para kontraktornya juga itu, dan itu kan karena pekerjaan dilakukan dalam 2 tahap. Sehingga kita masih terus melakukan pemeriksaan kepada orang-orang tersebut. Nanti inisial pun juga belum bisa kita sampaikan. Kalau bisa sekalian Pak Edi ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Edi.
pertanyaan sedikit juga terkait mafia tanah yang terjadi di Songkang itu apakah ada potensi kepala desa yang sudah ditulis tangkap kutip kemarin ini bisa dapat dijadikan tersangka atau gimana? Itu juga kembali. Baik, terima kasih. Saya jawab, potensi ada dan bukan dibuka kembali. Ini adalah satu perkara yang berbeda. Seseorang, misalnya nih hari ini mencuri, besok membunuh kan beda ya Pak. Jadi bisa terhadap satu orang itu melakukan satu perbuatan pidana 2-3 kali itu bisa ditetapkan untuk beberapa perkara. Nah jadi kalau ditanya kemungkinannya apakah ada begitu. Kemudian apakah memungkinkan pihak-pihak lain yang bisa juga ditetapkan tersangka? Insya Allah ada. Iya. Dan ini juga semangat kami di luar karena aset yang kemungkinan akan bisa kita lakukan penyitaan untuk kita serahkan untuk pemulihan keuangan negara, itu juga ada indikasi praktek ini juga terjadi di wilayah lain. Tapi untuk menghindari satu kepastian hukum, kita kan dalam melakukan penyelidikan itu harus tetap ada frame-nya. Jadi tidak bisa kita langsung sewilayah Sumbawa Barat itu nanti nggak selesai. Jadi ini kita coba dalami untuk satu wilayah dulu, Sekongkang bawah. Mudah-mudahan nanti selesai dengan baik. Nanti akan kita lakukan tahapan-tahapan berikutnya di wilayah lain yang datanya sebetulnya juga sudah masuk ke kita. Ya, mungkin silakan pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena saya agak terlambat yang agak sama-sama. Tetapi berkaitan dengan tanah juga itu. Kalau kita bicara tanah yang paling bermasalah itu daerah tambang khususnya ini banyaknya di Maluku. Jadi dengan satu waktu saya pernah melakukan perjalanan ke Maluku berkaitan dengan mafia tanah juga ini. Ada beberapa masyarakat yang kesulitan untuk melegalitaskan sertifikatnya gara-gara ada yang mengakui juga tanahnya, mengakui tanah tersebut. Hal yang ingin saya tegaskan di sini karena memang dari beberapa instansi seperti pertanahan selalu masyarakat ini dibenturkan dengan pengadilan, Ibu. Silakan di pengadilan. Kalau memang nggak puas silakan di pengadilan. Hal ini kan selalu dibenturkan dengan kondisi ekonomi masyarakat sehingga terhenti seperti itu. Sampai sekarang banyak tanah di Maluku walaupun mahal tidak punya sertifikat. Hal yang ingin saya tekan di sini, ada nggak upaya dari kejaksaan dalam memberantas kasus-kasus seperti ini supaya mafia tanah bisa diantisipasi, kejaksaan lebih dekat lagi kepada masyarakat, misalnya menerima khusus aduan seperti itu dan mensosialisasikan seluas-luasnya supaya masyarakat ini ada tempat yang mencurahkan dan mengacu dan memiliki kepastian hukum terhadap tanahnya sendiri. Ya. Nah, yang kedua, mohon maaf mungkin karena boleh nanya yang lain juga Ibu. Ini dulu aja. Ya, karena ada hal soalnya yang temannya yang antri banyak. Oh, siap. Mungkin nanti bisa saya sentuh. Iya. Untuk sementara itu. Iya. Ya ini upaya kejaksaan ya, karena banyak yang resah, banyak laporan pengaduan yang masuk, sehingga ini kita jadikan sebagai salah satu upaya dan pintu masuk untuk menangani kasus seperti itu. Tapi memang tidak semua laporan pengaduan itu ada indikasi tipikornya. Jadi karena ada juga salah satu laporan pengaduan yang kita tindak lanjuti itu memang lebih cocoknya atau yang tepatnya memang harus diselesaikan di ranah keperdataan. Nah, sehingga kalau yang seperti itu memang bukan masuk kewenangan kejaksaan.
Nah, untuk laporan pengaduan yang ini terkait praktek mafia tanah di Sekongkang Bawah, karena memang terdapat indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, maka kita tindak lanjuti sesuai aturan undang-undang di mana Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tipikor. Nah, kalau keperdataan dan itu berkaitan dengan personil antar orang pada masyarakat itu bukan merupakan kewenangan kita. Demikian. Ada silakan yang lain? Atau cukup? Baik, terima kasih. Nanti kalau apakah tadi bahwa pihak penyelidik atau penyidik ini sekarang juga mengantongi perkara yang sama yang sedang disidik sekarang Bu, di desa-desa lain, karena ini kan kalau salah diterima oleh masyarakat itu bisa menggemparkan Bu. Iya. Bisa-bisa kepala desa nggak ada yang tidur nanti semua Bu. Ya. Nggak bisa tidur kan yang salah ya. Jadi kalau yang baik-baik aja dia akan tetap tidur ya. Indikasi itu ada. Ya, laporan pengaduan terkait desa lain ada. Namun sebagaimana saya sampaikan, untuk menjamin satu kepastian hukum, kita penyelidik ataupun penyidik itu memang harus selalu disiplin untuk melakukan pengembangan perkara sesuai frame yang kita sampaikan. Jadi nggak ada cerita kita ngomongnya penyelidikan di desa Sekongkang Bawah tapi nanti sporadik, itu tidak boleh ya, karena itu menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum. Nanti ujungnya hasilnya, outputnya apa, kinerjanya. Nah, nanti semoga penanganan perkara ini berjalan lancar, selesai dengan baik. Kita akan melangkah ke wilayah-wilayah lain yang juga memang ada indikasi untuk itu. Tapi silakan, karena penanganan perkara itu kan tidak ada pembatasan, mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, selama itu memang masuk dalam kewenangan kami, akan kami tindak lanjuti. Jadi silakan kepada masyarakat yang memang mengalami sebagai korban boleh, ataukah mengetahui ya, itu silakan menyampaikan laporan pengaduannya, baik boleh datang langsung ke PTSP, boleh menghubungi Kasih Intel, boleh juga melalui aplikasi kita Silapo. Ya, di Silapo itu lengkap, bisa diisi dengan lengkap identitasnya, kronologinya, nomor HP-nya, kemudian bisa mengunggah data dan dokumennya. Jadi tinggal akses melalui Google atau Chrome, ketik Silapo itu nanti sudah keluar kok aplikasi kita, dan silakan masukkan nomor handphone yang bisa dihubungi, karena nanti SOP-nya teman-teman operator akan memastikan bahwa pelapornya itu bukan fake atau palsu. Nanti selanjutnya akan ditelaah dan ditindaklanjuti oleh Kasih Intel untuk dikumpulkan data dan keterangan. Demikian. Jadi untuk Silapo itu sudah ada SOP-nya. Kalau memang itu nanti hasilnya apa. Jadi kalau misalnya masuk ranahnya Datun, ternyata ada orang yang mau minta pelayanan hukum, ya diserahkan ke Datun. Kalau misalnya ada indikasi tipikor, diserahkan ke Kasipitsus. Tergantung apa masyarakat yang dikeluhkan ataupun dimintakan layanan dari kami. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas tadi, Mas. Jadi kalau yang berjaket hitam dan terlambat, ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melapor, silakan bisa akses melalui Silapo, kerahasiaan data dan identitasnya kita jaga. Ada lagi cukup ya? Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Sehat selalu untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.